Setelah istirahat 15 menit lagi, Huo Yuhao melompat dengan bersemangat dan mengangguk pada Xuan Ziwen, menandakan bahwa dia siap untuk melanjutkan. Xuan Ziwen tidak bisa membantu tetapi berharap bahwa ada logam yang tahan seperti Huo Yuhao setelah dia melihat betapa kuat dan kompetitifnya Huo Yuhao. Insinyur jiwa kelas 6 ketiga muncul. Seorang insinyur jiwa laki-laki, yang tampaknya berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Rambutnya yang panjang dan hitam diikat di belakang kepalanya. Dia tampak agak pucat, tetapi sangat tampan. Namun, matanya kekurangan energi, dan bahkan gerakannya terlihat sangat lambat dan lesu. Di antara semua orang yang Huo Yuhao pernah temui, hanya Wang Dong yang bisa menandinginya dalam hal pesona. Namun, kecantikan Wang Dong membawa rasa kelembutan, sementara kecantikan orang ini berasal dari sikap acuh tak acuh. Huo Yuhao tidak bisa merasakan emosi apapun dari orang ini. Dia memegang pedang di tangannya, sekitar 4 meter panjangnya. Pedang itu sepenuhnya hitam, dan memiliki pola sederhana. Tidak ada yang tampak istimewa tentang itu, praktis menyerupai batang yang digunakan untuk mengendalikan api kompor. Huo Yuhao merinding saat pertama kali melihatnya. Jing Zian menimbulkan bahaya baginya, tetapi Huo Yuhao merasa orang ini bahkan lebih berbahaya. Deteksi spiritual Huo Yuhao masih aktif, tetapi tampaknya kehilangan efeknya pada orang ini. Dia bahkan tidak bisa merasakan kekuatan jiwa orang ini. Ji Juan. Pengantar Jing Zian sebelumnya sangat singkat, tetapi pengantar ini bahkan lebih dari itu. Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk sambil menatapnya. Tapi Huo Yuhao terkejut ketika Ji Juan tiba-tiba berkata, "Aku mendaftar pada menit terakhir karena kepalan tangan kamu. Aku melihat sesuatu yang aku cari di kepalan tangan kamu. Tolong izinkan aku untuk merasakannya sepenuhnya." Terima kasih. Saat dia berbicara, dia memegang pedangnya dengan kedua tangan dan perlahan membungkuk ke arah Huo Yuhao. Matanya mulai memancarkan cahaya terang penuh dengan gairah. Saat ini, sepertinya hanya pedang yang ada di matanya. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 2 jiwa hitam bangkit dari kakinya. Ketika Huo Yuhao melihat sorot matanya, dia hanya punya satu pikiran, orang ini gila. Namun, ekspresinya berubah sangat serius di saat berikutnya. Terkadang, orang gila lebih menakutkan daripada pria waras. Bisakah kamu menunggu 1 jam untukku? Huo Yuhao bertanya. Mata Ji Juan sudah fokus pada pedangnya, tapi dia berteriak, "Tolong!" Huo Yuhao duduk bersila dan meluruskan tubuhnya. Dia memasuki kondisi meditasi sekali lagi. Tak satu pun dari mereka berbicara pelan. Mereka yang memiliki telinga yang baik dapat mendengarkan percakapan mereka. Meskipun Xuan Ziwen adalah wasit, dia tidak berbicara dan berdiri di satu sisi. Dia juga berpikir bahwa Ji Juan adalah orang gila. Bahkan siswa akademi dan Illuaros Virtue Hall berpikir seperti itu. Ji Juan adalah anomali di Illustrious Virtue Hall. Pertama, dia bukan seorang insinyur jiwa. Tapi dia juga bukan seorang guru jiwa. Dia sebenarnya adalah murid utama di Departemen Alat Kontrol Jiwa Aktif. Jiwa bela dirinya adalah pedang. Hanya pedang biasa. Yang tidak memiliki kemampuan yang kuat, dan kekuatan jiwa bawaannya hanya peringkat 3. Dia hampir tidak bisa berkultivasi ketika dia masih muda. Namun, ia jatuh cinta dengan pedangnya ketika jiwa bela dirinya terbangun pada usia 6 tahun. Tidak ada yang lain selain pedang di matanya. Dia melepaskan jiwa bela dirinya untuk berkultivasi tanpa lelah setiap hari. Tidak ada yang tahu bagaimana ia berhasil meningkatkan kekuatan jiwanya. Tetapi, ketika dia berusia 8 tahun, kekuatan jiwanya mencapai peringkat 10. Dia memasuki daerah yang dipenuhi dengan binatang buas sendirian, hanya dengan pedangnya, dan hanya melarikan diri 3 hari kemudian berlumuran darah. Dia memperoleh cincin jiwa 100 tahun dari binatang buas yang dia bunuh secara pribadi. Dia memperoleh keterampilan jiwa yang akan membantu meningkatkan kekuatan jiwanya seperti seorang insinyur jiwa. Kekuatan jiwa rata-rata siswa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy berada di atas rank. Itu karena kebanyakan dari mereka mengkonsumsi semua jenis obat untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Ini sangat efektif sebelum mereka mencapai kultivasi 6 cincin. Tapi setidaknya 95% dari mereka tidak bisa mencapai peringkat 70 kekuatan jiwa karena mereka mengkonsumsi obat-obatan ini. Mencapai kelas 5 atau kelas 6 sudah sangat memadai untuk para insinyur jiwa ini. Namun, Ji Juan berbeda dari mereka. Dia tidak mengkonsumsi obat-obatan. Dia hanya tinggal di akademi untuk menantang orang lain, karena ada banyak insinyur jiwa yang kuat di akademi.
Pedangnya dibuat dari sepotong baja meteorik ekstraterestrial. Setelah mendapatkan karya lama, ia menggunakan metodenya sendiri untuk menggiling dan membentuk baja meteorik ekstraterestrial. Setelah lebih dari 10 tahun, pedang itu akhirnya berbentuk pedang. Menggunakan bahan-bahan eksternal sebagai senjata seseorang tampaknya merupakan pekerjaan seorang insinyur jiwa, tapi dia melakukannya, seperti pandai besi. Di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, dia benar-benar aneh. Jing Hongchen telah memberinya izin khusus untuk memasuki aula kebajikan terkenal. Sebagai murid utama dari Departemen Alat Kontrol Jiwa Aktif, ia memiliki hak untuk memilih lawan-lawannya. Namun, dia hanya diizinkan satu tantangan sebulan, karena Jing Hongchen tidak ingin Illustrious Virtue Hall atau kegiatan sehari-hari akademi terganggu para siswa dan bahkan para guru memberinya julukan karena sifatnya, Sword Fanatic. Pedang Fanatik Ji Juan. Tidak ada yang mau berinteraksi dengannya di akademi. Itu karena dia sangat antisosial, tidak termasuk tantangannya. Dia hanya peduli tentang pedang. Dia bahkan kadang berbicara dengan pedangnya. Dia hanya menanggapi mereka yang menantangnya. Dia tidak datang kemarin karena kompetisi sparring seperti itu tidak ada artinya baginya. Tapi Jing Xian adalah salah satu dari sedikit teman yang dimilikinya. Jing Xian telah mengalahkannya sebelumnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa ada seorang pemuda dari Akademi Shrek yang sangat kuat dan menyeretnya untuk menonton kompetisi hari ini. Pada akhirnya, dia kalah. Tapi Ji Juan memutuskan untuk mendaftar ketika dia melihat pukulan tinju Huo Yuhao. Ini tidak diizinkan. Tapi Ji Juan menerobos masuk. Orang keempat yang seharusnya bersaing tidak berani menolak ketika dia melihat pedang meteor ekstraterestrial. Ji Juan juga duduk dan meletakkan pedangnya di kakinya. Dia menekankan tangannya ke pedangnya sebelum memasuki kondisi meditasi juga. Para pesaing bermeditasi secara diam-diam di seberang satu sama lain, dengan jarak 150 meter di antara mereka. Seluruh area eksperimen alat jiwa terdiam. Beberapa penonton di tribun, yang tahu tentang Ji Juan, sedang bersukaria. Bagi mereka, orang jahat akan menderita oleh kepribadian yang serupa. Ji Juan dikabarkan telah mengalahkan insinyur jiwa kelas 7. Huo Yuhao dalam kesulitan melawan Ji Juan. Jing Hongchen tampak termenung. Apa maksud Ji Juan ketika dia menyebut tinju Huo Yuhao? Dia menutup matanya, dan dia mengingat tinju Huo Yuhao yang menakutkan. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru di dalam hatinya. Tidak heran dia adalah murid dari naga Douluo, tetua MU. Meskipun Dragon Douluo telah berlalu, dia meninggalkan seseorang yang bisa menjadi Douluo utama. Pria muda ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa di masa depan. Sayang sekali dia tidak akan berguna bagi aku. Ketika pertukaran ini berakhir, pertemuan kami berikutnya akan berbeda. Mata Jing Hongchen bersinar dengan cahaya dingin saat dia memikirkan ini. Posisi Shrek Academy di benua itu sangat menonjol. Akademi Shrek telah memainkan peran penting selama perang ribuan tahun yang lalu. Jika bukan karena bantuan mereka pada saat kritis, semuanya akan berbeda sekarang. Sementara putra mahkota dinonaktifkan, dia jauh lebih mampu daripada para pangeran lainnya. Karena dia telah memutuskan untuk membantu putra mahkota, dia perlu melakukan segala daya untuk menghilangkan segala hambatannya. Jiayi, kendalikan kerumunan. Setelah merasakan keributan dari para penonton, Jing Hongchen mengerutkan alisnya. Lin Jiayi dengan cepat mengambil alat jiwa yang menguatkan suara dan berkata, "Diam. Tolong beri pesaing pendengar yang tenang. Spar ini akan sangat menyenangkan. Guru, tolong jaga ketertiban." 1 jam tidak singkat. Lapisan gas putih melayang dari tubuh Huo Yuhao saat ia berkultivasi. Gas putih ini dibentuk oleh teknik misterius surga. Xuan Ziwen merasakan dingin yang menyegarkan dari gas putih ini. Dia juga bertanya-tanya siapa yang akan menang antara Huo Yuhao dan Ji Juan. Jika kultivasi mereka serupa, Huo Yuhao pasti akan maju. Jiwa bela diri Huo Yuhao memberinya keuntungan besar. Selain itu, ia telah menunjukkan kemampuan pertempuran jarak dekat yang spektakuler di chapter sebelumnya. Xuan Ziwen telah melihat pedang Ji Juan sebelumnya, dan sama-sama kagum karenanya. Tapi itu berbeda dari keheranan yang dia alami ketika dia menyaksikan serangan Huo Yuhao. Ji Juan tidak cukup fleksibel, dia hanya punya pedang. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan jarak jauh. Insinyur jiwa yang telah mengalahkannya telah mencoba yang terbaik untuk memperlebar jarak dengannya, dan mereka menggunakan alat jiwa jarak jauh untuk menghabiskan kekuatan jiwanya. Tetapi hanya mereka yang mengalahkannya dalam pertempuran jarak dekat yang memenangkan rasa hormat Ji Juan.
Misalnya, Jing Zian. Dia dulunya adalah targetnya, tetapi dia langsung kalah darinya. Mungkin mereka berdua terpengaruh oleh udara di sekitar mereka, tetapi mata mereka terbuka pada saat yang sama. Tatapan Huo Yuhao bertemu Ji Juan, dan mereka melompat bersamaan. Pada titik ini, Xuan Ziwen tidak perlu mengumumkan dimulainya putaran. Mereka tidak langsung saling berhadapan. Mereka saling memandang dari jarak 150 meter, berdiri di posisi mereka dengan tenang. Tekanan tak terlihat mulai turun di area eksperimen alat jiwa. Ji Juan memegang pedangnya dengan kedua tangan, dan 6 cincin jiwanya muncul kembali. Gurat aura tajam keluar dari tubuhnya. Seluruh orangnya sepertinya menyatu dengan pedang dalam sekejap. Memadukan jiwa bela dirinya ke dalam pedang. Ini adalah metode kultivasi Ji Juan. Jiwa bela dirinya dikonversi sepenuhnya menjadi kekuatan, dan tidak lagi menjadi entitas fisik. Itu menyatu sepenuhnya dengan pedang meteor ekstraterestrial. Dia adalah pedang, dan pedang adalah dia. Mereka tidak terpisahkan. Aura tajam itu berasal dari niat pedangnya yang cepat dan ganas. The Meteoric Sword ekstraterestrial mengeluarkan sedikit gemuruh saat dia menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalamnya. Ujung pedang sepertinya sedikit bergetar. Aura Ji Juan melonjak. Begitu pedang ini menyerang, pasti ada masalah. Huo Yuhao tidak banyak bergerak. Dia berdiri di sana dengan tenang, dengan kedua tangan terbuka lebar ke samping. Dia perlahan mengepalkan tangannya. Sinar cahaya yang terdistorsi mulai keluar dari tubuhnya. Putih, kuning, ungu, hitam, merah. 5 cincin jiwa berwarna berbeda berpotongan dan melintas di tubuhnya. Tidak mungkin membedakan warna mana yang asli dan mana yang palsu. Sinar biru kehijauan keluar dari tulang punggungnya. Pakaiannya tidak bisa menyembunyikan sinarnya yang terang. Datang dari lengan kirinya juga merupakan lampu hijau biru, sementara lengan kanannya dilingkari dalam cahaya keemasan gelap. Cahaya keemasan bersinar dari matanya, mengungkapkan auranya yang dominan. Ada kilau ungu di tengah-tengah emas. Huo Yuhao melepaskan kekuatan jiwanya, tulang jiwa, dan cincin jiwanya dengan potensi tertinggi mereka dalam menghadapi lawan yang kuat. Jam meditasi memungkinkannya melepaskan kekuatan penuhnya sekarang. Melawan Ji Juan, dia punya banyak cara untuk menghadapinya. Tapi dia tidak akan menggunakan keterampilan jiwanya. Itu karena dia bisa dengan jelas merasakan bahwa pertempuran dengan Ji Juan ini adalah kesempatan terbaiknya untuk meningkatkan penguasaan keterampilan yang dia warisi dari tetua MU, Saffron S. Deschamps. Ji Juan menyebutkan bahwa dia ingin melihat tinju Huo Yuhao, yang dia gunakan untuk melawan Jing Zian. Dia tidak menginginkan apapun selain tinju. Ji Juan juga mengungkapkan niat pedangnya di depan Huo Yuhao tanpa menahan diri. Mereka akan memutuskan duel ini dengan metode paling sederhana. Mereka juga akan bersaing dalam hal-hal yang paling sederhana. Pada titik ini, aura Huo Yuhao lebih rendah daripada Ji Juan. Auranya tidak sepadat lawannya. Terhadap niat pedang yang tajam, auranya mudah menembus. Aura Ji Juan juga menggelembung dan memberi banyak tekanan pada Huo Yuhao sendiri. Kaki kiri Huo Yuhao membuat setengah langkah ke kiri. Tepat saat telapak kakinya hampir mendarat, suara teredam terdengar. Setelah itu, aura yang sangat menakutkan muncul dari tubuhnya. Niat ini sangat kuat, dan menolak niat pedang yang mendekatinya. Huo Yuhao berhasil mengatasi situasi dengan segera. Proyeksi cahaya ilusi juga muncul di belakang Huo Yuhao, dan gambar ilusi dari Ice Jet Empress Scorpion muncul secara halus di punggungnya. Itu benar. Huo Yuhao menggunakan aura jiwa binatang dari es batu Empress Scorpion yang berumur 400.000 tahun untuk membuat auranya lebih kuat, dan menolak niat pedang yang tajam dan cepat. Tubuh Ji Juan tersentak sedikit, tetapi sorot matanya hanya menjadi lebih tegas. 6 cincin jiwanya melintas, dan dia memegang pedangnya dengan kedua tangan. Ujung pedangnya menunjuk ke tanah, dan satu sisi tubuhnya agak miring ke depan. Kakinya diam. Dia menghadap Huo Yuhao ke samping. Niat pedangnya berubah sekali lagi. Itu berubah dari cepat dan ganas, menjadi ganas. Auranya menyusut dan bentrok lagi dengan aura Huo Yuhao. Itu berhasil memaksa auranya mundur sedikit. Maksud? Niat kepalan. Aku perlu menggunakan niat aku sendiri, bukan Ice Empress. Huo Yuhao merasakan sesuatu dalam benaknya hancur dalam menghadapi tekanan yang luar biasa ini. Perasaan serius membuatnya tersentak bangun dalam sekejap. Pada saat yang sama,
Beberapa makhluk kuat yang tertidur di laut spiritual Huo Yuhao terbangun. Mereka terkejut ketika mereka melihat gelombang laut keemasan. Kekuatan spiritual yang sangat besar melepaskan cahaya keemasan, dan seluruh lautan spiritual bertransformasi dengan hebat. Ice Empress, beri aku perlindungan. Skydream Iceworm berbicara, dan cincin cahaya keemasan mulai menyebar dari tubuhnya. Salah satu dari 9 cincin cahaya keemasannya hancur. Setelah itu, ia dikonsolidasikan lagi untuk membentuk entitas yang menyerupai matahari emas. Matahari keemasan ini langsung terbang di atas laut spiritual Huo Yuhao dan tampaknya meledak. Cahaya keemasan mengembang ke segala arah. The Ice Empress juga mengungkapkan bentuk aslinya di laut spiritual. Dia mengangkat penjepitnya, dan proyeksi cahaya hijau suram terungkap. Dia dan Skydream Iceworm dilanda proyeksi ini. Tidak peduli seberapa ganasnya lautan spiritual Huo Yuhao, itu tidak akan berdampak pada mereka. Electrolus muncul di samping mereka diam-diam. Ketika dia melihat sinar matahari keemasan yang membakar di atas lautan rohani, dia memperlihatkan sedikit senyum di wajahnya. Aku tidak berharap perubahannya begitu cepat dan luas. Bagus, bagus, bagus. Skydream Iceworm juga tampak sangat bersemangat. Sosoknya yang gemuk memutar ketika dia dilindungi oleh permaisuri es. 8 cincin jiwa emas yang tersisa di tubuhnya juga melintas dengan gelombang cahaya keemasan. Sosok putih yang cantik melintas sejenak. Sosok ini sepertinya menggumamkan sesuatu sebelum menghilang. Huo Yuhao tidak jelas tentang semua yang terjadi di dunia rohaninya. Dia dalam keadaan yang sangat istimewa sekarang. Dia hanya bisa merasakan kekuatan jiwanya dan kekuatan spiritualnya, terlepas di bawah kendali pikirannya, bergabung dengan kecepatan yang mengerikan. Seorang guru yang hebat hanya bisa memberikan jalan pintas untuk murid-muridnya. Di dunia ini, hampir tidak ada orang yang guru yang lebih baik daripada Tetua MU, mantan Tuan Pavilion Dewa Laut, Ultimate Douluo, dan Naga Douluo. Keturunan Saffron adalah alasan mengapa jiwa dan kekuatan spiritual Huo Yuhao telah bergabung. Tetua MU pernah memberitahu Huo Yuhao bahwa keturunan penguasa adalah jalannya sendiri. Ini menggabungkan kekuatan spiritual dan jiwa. Itu adalah jalan khusus yang melibatkan penciptaan keterampilan jiwa sendiri. Untuk seorang guru jiwa biasa, mereka bisa mengolahnya ketika mereka menjadi jiwa Douluo 7 cincin. Hanya pada saat itulah kekuatan spiritual mereka dapat melengkapi kekuatan jiwa mereka. Namun, ini belum tentu demikian untuk Huo Yuhao, seorang guru jiwa tipe spiritual. Tetapi Tetua MU hanya bisa membimbingnya ke jalan ini. Dia harus memutuskan bagaimana dia ingin berjalan di jalan ini, dan sejauh apa dia mau. Huo Yuhao menggunakan bakat dan kerja kerasnya untuk menggunakan keturunan Saffron sebelum Tetua MU meninggal. Tetua MU sangat terhibur dengan ini, tetapi dia memberitahu Huo Yuhao bahwa menggabungkan jiwa dan kekuatan spiritual seseorang sangat jarang di benua itu. Bahkan dia tidak tahu seberapa jauh Huo Yuhao bisa maju di jalan ini. Dia berharap bahwa Huo Yuhao akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkat. Ketika dia bisa membuat keturunan Saffron menjadi salah satu keterampilan jiwanya, dia akan menjadi salah satu master jiwa terbaik. Pada titik ini, Huo Yuhao berada dalam kondisi fusi kekuatan magis. Tekanan luar biasa membuka potensinya dan membuatnya membaik secara signifikan. Mata nasibnya sudah terbuka sendiri. Untungnya bagi Huo Yuhao, lapisan cahaya yang kuat sudah bersinar di sekelilingnya, sehingga tidak ada yang bisa melihat seperti apa dia. Kalau tidak, dia akan terpapar. Ji Juan terus menghadapi Huo Yuhao. Saat ini, dia sangat terkejut. Hanya dia yang tahu betapa menakutkan aura Huo Yuhao pada saat ini. Dia sudah mencapai batasnya saat dia melepaskan niat pedangnya pada Huo Yuhao, tapi itu seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api. Juga, itu mirip ombak yang mengenai batu besar yang tak tergoyahkan. Niat pedangnya tidak bisa menyentuh Huo Yuhao sama sekali. Ji Juan tahu dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Metodenya menggunakan aura untuk menurunkan Huo Yuhao benar-benar tidak berguna sekarang. Jika dia menunggu lebih lama, kepercayaan dirinya akan runtuh lebih dulu, belum lagi auranya. Ji Juan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan 2 sambaran petir di matanya tampaknya ditargetkan pada Huo Yuhao. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya menjadi seperti seberkas cahaya ilusi. Dia menempel di tanah saat mendekati Huo Yuhao. Itu adalah sinar cahaya yang sangat cepat yang meluncur melintasi arena. Tanpa bantuan alat jiwa apapun, ini adalah kecepatan tertinggi yang bisa dicapai oleh Kaisar Jiwa 6 Cincin. Bahkan Master Jiwa tipe Agility tidak bisa membandingkan dengan kecepatan ini. Tubuh bagian atas Ji Juan tampak sedikit lebih lambat dari cahaya ini.
Dia terus memegang pedangnya dengan kedua tangan dan sedikit memutar tubuhnya. Pedang itu tersapu. Sementara tindakannya tampak sangat sederhana, itu sangat berbahaya saat dia melakukannya. Gerakannya sangat lambat, tetapi mereka selesai dalam sekali jalan. Saat pedang meteor ekstraterestrial perlahan-lahan menyapu ke depan, sebuah depresi besar yang lebarnya beberapa meter terbentuk. Depresi ini meluas bersama Ji Juan saat ia bergerak, menjadi semakin dalam dan semakin dalam. Ketika tubuh Ji Juan melesat keluar, dia tampaknya dipandu oleh udara di sekitarnya. Huo Yuhao juga bergerak pada saat ini. Dia mengambil langkah maju dengan kaki kirinya, tetapi tidak meledak seperti Ji Juan. Ketika kaki kirinya mendarat di tanah, seluruh area eksperimen alat jiwa beresonansi dengan suara gemuruh yang dalam. Xuan Ziwen kehilangan keseimbangan, dan hampir jatuh. Huo Yuhao berbalik. Dia tidak memiliki pedang, tetapi dia memiliki tinjunya. Dia tidak menggunakan skill jiwa atau Dark Golden Terror Claws-nya. Dia hanya mengandalkan tinju kanannya. Namun, tinju kanannya telah berubah sepenuhnya menjadi keemasan saat ini. Itu adalah emas yang terlihat kental, berat, serba bisa, dan sepenuhnya dominan. Keduanya tampak berlatih bersama. Ketika pedang hitam pekat itu selesai menyapu, Huo Yuhao menyelesaikan gilirannya. Tinju emasnya bertabrakan dengan ujung pedang meteor ekstraterestrial. Xuan Ziwen terhuyung mundur 2 langkah, kaget. Ketika tinju dan pedang bertabrakan, dia merasakan udara di sekitarnya runtuh ketika semuanya menjadi terdistorsi dan tidak nyata. Meskipun hanya sesaat, dia tahu dia tidak melihat sesuatu. Jing Hongchen sudah berdiri dari kursinya di tribun penonton utama. Dia tertegun ketika menyadari bahwa dia tidak bisa memahami arti sebenarnya di balik tabrakan. Kekuatan tumbukannya tidak terlalu mengesankan, tapi dia bisa merasakan bahwa itu bukan hanya tabrakan sederhana, aura besar telah dirilis. Meskipun tidak ada keterampilan jiwa mencolok yang ditampilkan, ada sesuatu yang tidak jelas dan tidak bisa dipahami olehnya di dalamnya. Sedetik setelah tabrakan, ledakan bergema terdengar. Ledakan. Celah muncul di tanah, yang mulai runtuh. Celah memanjang dari 2 pejuang selama hampir 30 meter. Huo Yuhao dan Ji Juan juga terlempar kembali. Ji Juan berpegangan erat pada pedang meteor ekstraterestrial miliknya. Daerah antara ibu jari dan jari telunjuknya mulai berdarah deras. Seluruh lengan kanan Huo Yuhao berlumuran darah. Dia terlempar kembali 2 kali sejauh Ji Juan. Setelah mendarat, dia terhuyung-huyung 7-8 langkah sebelum menstabilkan dirinya. Apakah dia kalah? Banyak penonton bertanya-tanya. Dari pelecehan verbal pada hari pertama, hingga 30 kemenangan berturut-turut, hingga kekalahan hari ini dari Shen Musu dan Jing Xian, para siswa dari Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Huo Yuhao sangat kuat. Mereka bertanya-tanya siapa yang cukup kuat untuk mengalahkannya. Sekarang, mereka sepertinya sudah mendapat jawaban. Tapi Huo Yuhao tidak panik seperti yang mereka kira. Dia tidak bergerak setelah dia menstabilkan tubuhnya. Meskipun napasnya agak berat, matanya masih dipenuhi cahaya keemasan. Saat dia mengangkat tangan kanannya, dia diam-diam melihat kepalan tangannya yang keemasan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ji Juan tidak bergerak setelah dia mendarat di tanah. Dia tidak dipaksa sejauh Huo Yuhao. Dia juga tidak terhuyung-huyung atau memuntahkan darah. Namun, tatapannya tidak setajam sebelumnya. Dia bahkan tampak seperti sedang kesurupan. Dia bahkan tampaknya tidak menyadari bahwa darahnya merembes ke pedangnya dari tempat kulit itu terbelah di tangannya. Mereka berdua hanya berdiri di tempat mereka, tidak ada yang menunjukkan niat untuk mengambil tindakan. Jika bukan karena fakta bahwa tanah di antara mereka telah retak hampir 2 meter, itu akan terlihat seperti tidak ada yang terjadi. Xuan Ziwen perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia yang paling dekat dengan mereka berdua, dan dengan demikian paling merasakannya. Dia jelas merasakan kekuatan besar muncul di benaknya, mengancam untuk merobek jiwanya. Itu sebabnya dia mundur karena kaget. Dia sedikit takut pada saat ini, meskipun dia adalah seorang kaisar jiwa berdering 6 dan seorang insinyur jiwa kelas 8. Huo Yuhao dan Ji Juan tidak cukup kuat untuk memberinya perasaan seperti itu. Ini berarti bahwa itu tidak berasal dari kekuatan jiwa atau kekuatan spiritual murni. Itu adalah kekuatan aneh yang belum pernah dialami Xuan Ziwen sebelumnya, yang paling mengejutkannya. Warna emas di tangan kanan Huo Yuhao perlahan menghilang. Pada titik ini, adalah mungkin untuk melihat beberapa luka di lengan kanannya. Begitu cahaya keemasan menghilang,
Darah segar bisa terlihat mengalir. Seluruh lengan kanannya bernoda darah merah. Tapi Huo Yuhao tidak terganggu dengan itu. Dia menekan lengan kanannya dengan tangan kiri, dan aliran darah berhenti. Dia menyegel lengan kanannya dengan es sebelum duduk. Dia menutup matanya dan mulai bermeditasi. Jing Hongchen mengatakan sesuatu kepada Lin Jiayi dengan lembut. Lin Jiayi berdiri dengan cepat dan bergegas menemukan Xuan Ziwen. Dia berbisik, "Guru Xuan, siapa pemenangnya? Apakah Huo Yuhao kalah?" Xuan Ziwen tertawa getir. "Jujur saja, aku tidak tahu. Aku tidak bisa menilai siapa pemenangnya." Pada saat ini, tubuh Ji Juan bergetar sedikit. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Wajahnya pucat tidak normal, tetapi matanya tampak gembira. "Aku kalah." Setelah dia mengakui kehilangannya, dia memandang Huo Yuhao sekali sebelum terhuyung pergi. Dia tidak bisa berjalan lurus, dan hampir jatuh ketika dia meninggalkan area eksperimen alat jiwa. Dia hanya berhasil pergi dengan dukungan Jing Xian. Ji Juan hilang? Bagaimana dia kalah? Para siswa di tribun penonton mulai saling berbisik. Pada titik ini, Guru Fen Yu berjalan cepat ke daerah percobaan alat jiwa. Dia mendekati Lin Jiayi dan Xuan Ziwen dan berkata, "Perdebatan harus berakhir di sini." Lin Jiayi sedikit terkejut sebelum dia bertanya, "Apa? Mengapa?" Fen Yu menunjuk Huo Yuhao dan berkata, "Kamu juga seorang insinyur jiwa kelas 8 dan seorang Soul Douluo. Tidakkah kamu menyadari bahwa Huo Yuhao telah memasuki kondisi meditasi yang mendalam?" Setelah Huo Yuhao duduk, dia segera memasuki meditasi mendalam. Ketika dia duduk di sana, dia masih seperti patung. Meditasi mendalam keadaan nurani? Xuan Ziwen berseru dengan lembut. Fen Yu sedikit tidak berdaya saat dia tertawa getir. "Aku khawatir begitu. Anak ini tidak bisa dibandingkan dengan guru jiwa biasa. Permintaan maaf karena menyebabkan masalah seperti itu. Tolong bantu aku memberitahu Hallmaster bahwa perdebatan harus berhenti di sini. Aku percaya bahwa Hallmaster secara kasar telah mencapai tujuannya untuk kompetisi ini. Tapi aku perlu meminjam tanah ini untuk sementara waktu. Yuhao tidak bisa diganggu selama meditasinya yang dalam. Aku akan tinggal di sini untuk mengawasinya." Xuan Ziwen mengangguk dan menjawab, "Aku tahu tentang ini. Aku gurunya sekarang. Aku akan tinggal bersamamu untuk mengawasinya. Direktur Lin, aku ingin kamu berurusan dengan Hallmaster." Lin Jiayi mengerutkan alisnya, tapi masih mengangguk. Dia dengan cepat kembali ke tribun penonton utama. Tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Siapa yang bisa berharap Huo Yuhao mengalami perubahan seperti itu? Dia bahkan telah memasuki meditasi yang dalam. Jing Hongchen juga bingung setelah menerima berita ini. Namun, sedikit kekhawatiran muncul dalam benaknya setelah beberapa saat. Di permukaan, ia berhasil mencapai semua yang ada dalam pikirannya untuk kompetisi sparring ini. Dari umpan balik guru, reaksi siswa terhadap kompetisi sangat positif. Mereka semua mendiskusikan bagaimana mereka dapat mengalahkan Tuan Jiwa dengan lebih baik, dan bagaimana mereka dapat menghadapi Tuan Jiwa. Diharapkan para siswa akan lebih termotivasi untuk berkultivasi setelah kompetisi sparring ini selesai. Tapi berapa banyak manfaat Huo Yuhao? Dia pasti telah mendapatkan beberapa peningkatan yang cukup besar setelah bentrok dengan Ji Juan, itulah sebabnya dia memasuki negara meditasi nurani yang mendalam. Jing Hongchen sedikit kesal saat dia menggelengkan kepalanya. Apapun itu, cucunya masih di Akademi Shrek. Tidak peduli seberapa besar dia ingin berurusan dengan Huo Yuhao, dia masih harus mempertimbangkan keselamatan cucunya. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri bahwa Huo Yuhao masih muda, dan tidak akan mempengaruhi masa depan kekaisaran. Karena dia bisa mencapai kemajuan seperti itu di Akademi Teknik Kekaisaran Sanmun, apa yang bisa dicapai cucu Jing Hongchen di Akademi Shrek? Jing Hongchen merasa lebih baik setelah dia memikirkan hal ini. Dia dengan cepat menginstruksikan Lin Jiayi untuk mengumumkan akhir kompetisi sparring. Huo Yuhao telah mengakhiri kompetisi dengan 33 kemenangan beruntun. Tidak ada siswa Sanmun Imperial Soul Engineering Academy yang berhasil mengalahkannya. Tetapi sisa pertandingan tidak bisa dilanjutkan. Para siswa yang bertaruh padanya kalah sebelum ronde ke-50 mendapatkan kembali uang mereka. Setelah 1 hari, Jing Hongchen menerima kabar baik. Setelah Ji Juan pergi, dia juga memasuki meditasi mendalam. Dia berada di negara meditasi jauh nurani yang sama dengan Huo Yuhao.
Setidaknya dia berhasil menyelamatkan sebagian wajah dari Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Tapi tidak ada yang berharap Huo Yuhao tetap dalam kondisi meditasi selama dia melakukannya. Ketika Fen Yu dan Xuan Ziwen memutuskan untuk melindungi Huo Yuhao, mereka meminta seseorang untuk meletakkan fondasi untuk mendirikan tenda besar. Namun, Huo Yuhao masih belum bangun dari meditasinya yang dalam setelah 7 hari. Seluruh tubuhnya sudah tertutup debu. Kedua guru tidak punya pilihan untuk memasang tenda besar di sekitar Huo Yuhao tanpa mempengaruhi keadaan meditasinya.